kembali kita sore hari ini ketemu di Saum Ramadan yang ke-5 apa kan nama hari ini? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Udah yang masuk ke-6. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat, cuaca alhamdulillah sampai hari ini bagus ya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang ujian kita dalam menghadapi saum Ramadan ini sungguh luar biasa. Kalau nanti pada waktunya kita akan masuk di bab saum, bab puasa ya. Ini masih masuk di bab tentang tata cara bertayamum pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita akan perlahan tapi pasti melanjutkan kajian-kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Pokoknya jangan telat. Jam 4 standby lah di HP. Ini kemarin kita lah selesai bahwa ada yang WA, Ustaz aku baru nak melo. Mana nunggu kamu? Ya dah. Udah 4:30 habis kami ni sudah nak buka pula. Bukan kamu ke nak buka, aku nak buka pula. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita sudah masuk di pasal tentang tata cara mandi wajib ya, atau mandi junub. Tidak tahu kamu lah praktek apa belum kemarin. Pokoknya aku lah nyampe kenya babnya. Tidak tahu praktek apa tidaknya semalam tu. Ya, baik, kita akan lanjutkan kajian pada hari ini bab tata cara tayamum. Jika engkau tidak bisa menggunakan air, kata Imam Ghazali, untuk bersuci, maka lakukanlah tayamum. Karena tayamum diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Jadi tayamum ini boleh dalam beberapa keadaan. Kalau tidak cukup syarat dengan ketentuan, tidak boleh langsung bertayamum. Maka bertayamum ini diperbolehkan dalam keadaan yang pertama, satu, jika tidak ada air setelah berusaha mencari. Jadi kita berusaha nyari dulu, tidak boleh langsung serta-merta langsung nak bertayamum nyengok banyu dak kate. Tidak, usaha dulu. Kalaulah memang sudah usaha ke sana ke sini kita mencari banyu dak kate, maka baru kita memenuhi syarat untuk bertayamum. Jadi ada sejenis usaha terlebih dahulu kita untuk mencari air. Nah, kalau sudah usaha mencari air, airnya tidak ketemu, baru kita diperbolehkan bertayamum. Yang kedua, jika ada halangan seperti sakit. Contohnya misalnya tangan kamu borok atau tidak boleh kena air misalnya. Kalau misalnya sakitnya kena koreng dikit baik tetap berwuduk baik, cuman bagian yang korengnya di apa ya, kalau bahasa Palembang cemek-cemek. Apa dia cemek-cemek ya? Basah-basah macam itu baik. Tapi kalau memang ada penyakit yang tidak boleh kena air, janji dokter pokoknya saat kena air menggigil, saat kena air melompat. Itu bahaya itu, ngapa kambing berarti. Karena kambing itu tidak ajak kena banyu itu. Apa kena banyu melompat dia. Nah, pokoknya tidak boleh kena air sakitnya ini. Asal kena air kambuh, maka diperbolehkan kita bertayamum. Yang ketiga, jika ada penghalang untuk mengambil air, yaitu berupa binatang buas atau engkau dalam kondisi ditawan. Jadi kita ni biasa wuduk di sungai misalnya. Di rumah tak katik banyu. Biasa wuduk cuma di sungai. Cuman pas nak kita wuduk ada buaya. Ini tadi aku baru buka video di Makarti Jaya. Ngeri ni buaya makan wong. Pas dibedel perutnya itu isinya masih ikut-ikutan wong itu. Cuman kakinya lah putus, tangannya lah putus. Ngeri ya nyoknya. Namanya buaya laut itu. Yang lebih ngeri lagi buaya darat. Buaya darat ni tak sikok dua, korbannya puluhan dibuatnya dari buaya laut tadi. Waktu kita nak ngambil banyu wuduk ada buaya di sungai itu misalnya. Jangan maksa ke diri, yakin be dengan Allah. Kalau Allah dah mati, bukan yakin, nak yakin ada buaya, jelas mulutnya mangap. Kamu tak tahu juga musim corona ni, kalau rasa takut juga buaya menggali makan wong, tak? Apa dia nak makan buaya itu kita batuk ke, apa bersin ke, mundur buaya corona, ini kerok. Baca juga itu tak? Apa trik ini trik, tak? Apa nak makan buaya, nak makan kita bersin ke musuhnya tak, atau batuk ke mundur juga kerasa buaya tu corona ini kerok buatnya. Jadi waktu kita nak ngambil air apa namanya tu ada buaya, ada binatang buas tak baca, atau kita kondisi ditawan misalnya dalam penjara
Kan orang dalam penjara itu dibatasi hidupnya. Maka dia nak pengen sholat, keluar tak boleh misalnya. Nak ngambil banyu wudu. Macam mana caranya? Boleh dia bertayamum. Ya. Lalu kemudian kondisi yang keempat, jika air dibutuhkan untuk diminum olehmu atau oleh temanmu. Jadi ada banyu, tapi banyu itu kalau kita pakai uduk, orang dah acak minum. Ya, dalam kondisi air ini terbatas, maka diperbolehkan dalam kondisi seperti ini kita ambil langkah bertayamum daripada kita berwudu. Karena kalau kita ambil air itu, maka kawan kita atau kita dewe tidak baca pakainya untuk minum. Maka kita dalam hal ini boleh bertayamum. Yang kelima, jika air tersebut dimiliki seseorang dan tidak dijual kecuali dengan harga yang melebihi harga umum. Ini kalau zaman dahulu, terutama di kota Mekah Madinah itu kan air susah didapat. Jadi kalau musim-musim kemarau di sana itu air diperjualbelikan. Ada orang-orang yang kemudian menaikkan harga sekendak-kendaknya. Ada saat terjadi zaman dulu, ada kisah seorang kafir bernama Ruman. Namanya Rumah memang, makanya nama sumur itu disebut sumur Rumah. Kenapa? Ini ada pelajaran penting belajar dari kisah ini. Jadi pada saat itu terjadi kemarau berkepanjangan di kota Madinah. Akhirnya ada seorang kafir bernama Rumah yang dia punya sumur. Dan sumur dia ini terkenal. Sumur dia ini tidak pernah kering. Walaupun sumur orang lain itu kering. Jadi si Rumah ini, orang kafir ini tadi, dia perjualbelikan air di dalam sumur dia ini tadi. Dengan harga yang itu sangat tinggi. Mencekik leher. Orang Madinah pada saat itu mau tak mau, tak dibeli, dah acak minum. Mau tak mau mereka dengan harga yang mahal, mereka beli seadanya baik. Sampailah kemudian Rasul SAW berkata dengan para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membeli sumurnya si Rumah ini, maka hadiahnya adalah surga. Wah, sahabat dengar Rasul yang ngomong berejau. Seorang sahabat yang kaya, kalau tidak salah namanya Sayyidina Utsman ibnu Affan, itu datang menemui si Rumah ini. Rumah, apa? Aku nak beli sumur kau. Berapa kau nak jual? Nah, tunjukkannya cek kosong. Kau istilah berapa kau nak jual? Pokoknya karena balasannya surga. Kalau sudah balasan surga, harta benda diunjuk ke kalau. Utsman bin Affan ni kalau bahasa kita ajalim lah kalau Palembang. Palembang ni ajalim. Toke bos, sawit ni banyak, bukan main. Kau tulis Rumah, kau nak berapa? Uji si Rumah ini, dak Utsman, aku dah nak jual sumur ini. Oh, jangan macam itu. Dak, aku dah nak jual. Ya, mana dia nak jualnya, rugi dia. Itu mata pencarian dia. Sumur ini lah yang hidupi dia. Kapan orang Madinah lagi kemarau, dia naikkan harganya. Dia jual dengan harga yang sekendak-kendak dia. Mangko nak dibeli wong, mana galak dia. Tidak, aku dah galak. Akhirnya Sayyidina Utsman balik, memikir karena nak ngejar surga ni tadi. Cara sahabat ni bukan main nak nyari surga ni tadi. Padahal mereka wong yang sudah dekat dengan Rasul. Pahalanya sudah luar biasa. Dengan kita ni taruhlah pahala masih cantik. Tawai surga we kadang masih manggut-manggut. Nak nonton live ini we kadang berikinan dengan kuota. Habis kuota Ustaz. Kamu nonton gawe dak keruan, tengok video-video dak keruan bae lagi ngabis ke kuota, ya tak? Inilah video-video galak di-share di WhatsApp tuh kelakar-kelakar, nesan-nesan baik, tak kata manfaatnya, cuman ngering ke gigi baik. Itu ngabis ke kuota, gila ajak nonton majelis ilmu, online-online macam ini, tidak galak muka, tidak galak nyingok, pandai mengapa. Kuota Ustaz, cantik, itu jangan berikiran dengan Allah. Ya. Sekarang ini majelis kan online kalau manfaatkan kamu tuh. Kamu jadilah cuma dengar baik dak tu kamu terfikir nak ngijo ke pulsa ustaz dak cuma dengar baik. Ai dengar bela dak galak pula. Dak keterlaluan ya, dak. Jangan berikan rekenan. Ini Sayyidina Utsman ditolak bukan malah diam, berejo dia. Atau Sayyidina Utsman ai mak mano caranya ini. Kepikirlah Sayyidina Utsman ini politik ya. Ini sebenarnya pelajaran berharga buat kita ini. Bagaimana caranya itu berpolitik Sayyidina Utsman. Esok diulangnya lagi oleh Sayyidina Utsman. Rumah, apa man?
Utsman maksudnya itu bukan Mang Leman gitu kan, Mang Leman. Sayyidina Utsman bin Affan. Iya, wahai Utsman, ngapo? Mak ini bayar rumah. Ngapo? Mak mano kalau kita bagi dua? Sumur kau tu ku beli separuh be. Uji si rumah ini separuh macam mana wahai Sayyidina Utsman? Seminggu ni kan tiap harian, ya. Jadi mak mano? Kita bergantian baik kata Utsman. Hari ini sumur ini punya kau. Besok punya aku. Hari ini punya kau, besok punya aku. Hari ini punya kau. Cak itu biasa terusnya. Jadi sehari punya kau, sehari punya aku. Sehari punya kau, sehari punya aku. Berpikirlah orang kafir ini. Nah, mantap ini katanya. Duit boleh, sumur masih punya kita. Jadi, Utsman, bayarilah sekian. Oh, bayarlah oleh Sayyidina Utsman. Dia tidak tahu kalau Sayyidina Utsman ini sudah lagi berpolitik. Akhirnya Madinah kering lah pada saat itu. Oh, mulai si rumah ini. Dia nyual harga sekendak-kendaknya. Seperti biasa, masyarakat Madinah cuma ngambil salah kadarnya bayar beli. Hari ini kan jatah si Ruman kan. Besok jatah Sayyidina Utsman. Kamu Sayyidina Utsman dibukakan sumur itu. Kata Sayyidina Utsman, wahai penduduk Madinah, ambillah sekendak kau. Sebebas-bebasnya sebanyak-banyak. Ngambil untuk 2-3 hari. Ya tak? Nyedok. Walhasil besok punya si Ruman lagi kan. Waktu besok dia nak jual. Kata orang nak beli. Wong lah ada banyu kalau. Besoknya lagi bagian Sayyidina Utsman lagi. Dijualnya lagi. Dibebaskan lagi oleh Sayyidina Utsman. Besok si rumah jual lagi. Kata yang beli lagi. Berpikir si Ruman. Tekiyu aku lantak Utsman ini. Kiyuk bahasa kita terbudi. Ya tak? Terbudi aku lantak Utsman ini. Utsman, calak nian kau ni je si rumah. Mana kan sehari punya aku, sehari punya kau, terserah aku. Adalah Utsman, kau bayarlah kalau belak palangan. Nah, akhirnya dibayarilah oleh Sayyidina Utsman. Itulah cerita tentang sumur rumah yang dibeli Utsman. Balasannya kata Rasulullah surga. Itu politik sahabat ya. Nah, ketika ayat dalam kondisi macam ini tidak dijual kecuali dengan harga yang melebihi hargamu, boleh kamu tidak usah beli. Berwuduknya diganti dengan bertayamum. Yang keenam, kondisi terakhir ya. Jika ada luka atau penyakit yang mengkhawatirkan keselamatan jiwamu apabila kena air, misalnya borok dan lain sebagainya tadi, dia bahaya. Kalau tersenggol dengan banyu, menyebabkan penyakit itu menjadi bertambah parah. Maka dalam kondisi ini, kita diperbolehkan bertayamum. Selanjutnya, jika engkau akan melakukan tayamum, maka bersabarlah menunggu sampai masuknya waktu sholat fardu. Ini yang harus digarisbawahi. Bapak Ibu para jamaah, kalau nak tayamum berbeda dengan wudu. Jadi kalau kita nak wudu, sekarang nak sholat maghrib, wudulah sekarang, tidak batal, mayanglah tidak apa-apa. Tapi kalau nak bertayamum, kata Imam Al-Ghazali, yang harus diperhatikan, bersabarlah sampai masuknya waktu sholat fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas yang baru gabung, jangan salah. Sangko kamu ajan maghrib, kamu buka, aku kerok, lain laju. Yo, agak pungonan, muka IG langsung stay nyengok kita ajan. No, maghrib. Maghrib apa? Maghrib selama ni. Aku dengan contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus sih suara kene, suara Bilal bin Rabah itu. Ngalem dek Bilal dah. Kamu nak ngalem nak ganti. Jadi waktu ajan, pas ajan itu baru mulai bertayamum. Jadi sabarlah sampai dengan nunggunya masuk waktu sholat. Lalu setelah itu ambillah tanah yang halus, murni, berdebu dan suci. Ini disebut debu murni tadi. Atau misalnya kamu memang bawa nian atau siap nian, debu di dalam sapu tangan, bukakan, ya, ambil, taruhkan tangan kita. Ya. Lalu kemudian setelah tangan debu tadi ada di jari-jari kita seperti ini, niatkan tayamum untuk dapat melaksanakan sholat fardu, lalu usapkan debu pada bagian seluruh wajah sekali saja. Taruhkan seperti ini, ya. Angkat seperti ini. Baru baca doa, nawaitu tayamum al-istibahati sholat lail. Atau kalau bisa bahasa Palembang, bahasa ini saja. Ya Allah, ini aku bertayamum pengganti wudu karena Allah Ta'ala. Saat kali be. Ini tadi ada debu taruh sini. Ke sini. Cukup sekali. Selesai.
Lalu kemudian jangan memaksakan untuk menyampaikan debu ke bagian tempat tumbuhnya rambut, baik yang tipis ataupun yang lebat. Jadi kalau kita berwuduk kemarin kan harus nyampe ke ujung rambutnya nian, yang berjenggot di sela-sela misalnya. Kalau bertayamum dah usah nak maksa ke diri. Yang penting kita yakin nih seluruh muka kita sudah terusap, sudah jadilah itu. Bersihkan tangan. Ya. Kemudian lakukan pengambilan debu yang kedua kali. Nah, contoh lagi, ambil lagi debunya. Ya. Lalu usapkan pada kedua tanganmu beserta siku dengan merata. Seperti ini, tarik seperti ini. Ya. Yo, perhatikan. Ini kan ambil debu tadi ya. Seperti ini. Lepaskan debunya, perhatikan. Ini tangan kiri, taruh di atas tangan kanan. Ya. Tarik ke belakang. Ya. Taruh ke sini. Jangan dihabiskan, ini ada debu tadi soalnya. Golingkan tangan ini di tangan sebelah kanan. Tarik. Tapi emang kamu tayamum dewek, tak usah berdesat-desat. Berdesat pula. Di tayamum juru pesawat. Ini aku ni meraktek dengan kamu. Tak siru pula kan. Jadi, bukannya nak maki suara ni kan. Tidak. Ini aku nyontoh ke ni. Taruh ini ulangi. Debu. Berarti ke yang baru bangun. Aku ni khawatir puasa ni. Orang galak pungunan nonton. Kayak desat-desat. Taruh sini. Nah, ini kan ada debu. Ini ada debu. Tarik. Sini. Sampai ke siku. Putar sini. Sampai di sini. Tidukkan di tangan yang ada debu tadi. Tarik. Itu tata cara bertayamum. Maka beserta siku. Apabila belum merata, maka wajib engkau mengulangi sehingga engkau yakin telah berusap dengan seluruhnya. Jika engkau memakai cincin, maka wajib engkau melepasnya sebelum mengambil debu. Ini bedanya tayamum dengan berwudu. Kalau bertayamum, tak boleh pakai cincin. Kalau kita berwudu pakai banyu, pakai cincin boleh langsung berwudu. Cincinnya diputar-putar baik. Tapi kalau bertayamum tak boleh. Cincin jam tangan lepaskan. Kenapa? Karena sifat debu tidak masuk ke bawah cincin. Tak bisa dia. Ini ada cincin. Misalnya kita ambil macam ini. Ya, debunya nempel di cincin. Kalau banyu dia bisa masuk di selo itu. Kalau debu tak baca. Jadi kalau kita pakai cincin, maka wajib hukumnya dilepaskan sebelum kita ngambil debu. Lalu usaplah satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lain dan usaplah bagian jari-jarimu dengan cara menyilangkan jari-jari kedua telapak tangan. Sama seperti kita berwuduk tadi. Lalu kemudian dengan tayamum engkau boleh melakukan berbagai solat sunnah sesuai yang engkau suka, akan tetapi hanya cukup satu kali solat fardu. Ketika engkau ingin solat fardu yang lain, maka wajib bagimu bertayamum. Ini bedanya lagi dengan berwudu. Jadi kalau tayamum tadi masuk ke dulu waktunya, cincin lepasi. Yang ketiga ni tadi, kalau kita bertayamum cuman boleh sekali solat fardu, berkali-kali solat sunnah. Qobliyah, ba'diyah kamu boleh. Belum batal solat lagi, tak apa. Tapi ketika nak solat fardu, dari zuhur misalnya kamu bertayamum, asar kamu tidak batal. Maka kalau kita tayamum, wajib kita bertayamum lagi, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dia cuma bisa dipakai satu kali solat fardu. Ketika kita nak solat fardu yang lain, maka kita wajib bertayamum lagi. Jadi rukun tayamum tadi, niat, cuci muka, tangan, tertib. Tidak ada kumur-kumur. Lagi kamu kumur-kumur. Apa dia? TBC. Lagi nak nyuci hidung dengan nyuci debu ke hidung. Mana ada itu katik. Jadi cukup nyuci muka, tangan. Diusap. Tertib. Selanjutnya itu adalah rukun tayamum yang harus kita lakukan. Maka kalau sudah selesai kita melakukan itu, boleh kita memulai solat fardu. Itu adalah tata cara bertayamum yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau ada yang nak bertanya, silahkan Bapak Ibu para jamaah DM di Instagram kami, di IG. InsyaAllah yang tahu atau WhatsApp saya, boleh ke WhatsApp. InsyaAllah setiap pertanyaan-pertanyaan akan kami jawab satu per satu. InsyaAllah, mudah-mudahan besok panjang umur, sehat. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah tentang tata cara berangkat ke masjid. InsyaAllah, mudah-mudahan manfaat. Ada salah Ustaz minta maaf, kepada Allah minta ampun.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yasma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa mubaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.